Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, saya akan absen dulu ya. Ya, cepat ini dia sudah masuk ya Pak. Aswan, Omar, terus habis. Ini alasannya kenapa? Ini karena orang yang sakit cepat diberi kesembuhan ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu, silakan berdoa dulu. Terima kasih. Dengan teman-teman tadi kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian sebelum mulai kita sebagai rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yes. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian berpikir komputasional. Nah, yang kedua, mengidentifikasi komponen berpikir komputasional pada masalah sederhana. Dan yang ketiga, menyusun algoritma untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita langsung ke pengertian dulu ya. Apa itu berpikir komputasional ya? Jadi berpikir komputasional itu adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cara terstruktur dan logis ya, atau namanya CITI ya. CITI itu singkatan dari computational thinking ya, yaitu keterampilan universal yang dapat diterapkan di berbagai bidang seperti sains, ya, seni, matematika, dan kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan utama dari CITI adalah membuat masalah menjadi lebih mudah dipahami dan dipecahkan ya, baik oleh manusia maupun oleh komputer ya. Nah, selanjutnya ada 4 komponen utama dalam berpikir komputasional ya. 4 komponen utama. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah proses memecahkan masalah besar dan rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya, sederhana dan mudah dikelola ya. Jadi dengan memecah masalah yang besar ini kita dapat, kalau ini tidak merasa kewalahan dan bisa fokus menyelesaikan satu persatu ya, satu bagian-bagiannya ya. Contohnya kalau kita mau membereskan rumah ya, tadi dibagi dulu ya, yang membersihkan kamar mandi siapa ya, yang membersihkan ruang tamu ya, kemudian yang mengepel siapa ya, semuanya yang menyapu terus detail ya. Yaitu dipecah-pecah menjadi masalah kecil dulu ya. Ini dekomposisi, jadi memecah masalah besar menjadi masalah yang kecil ya.
Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau tren atau pola dalam masalah-masalah kecil yang sudah besar. Jadi kalau kita mau umpamanya ya, contohnya ini kita membuat masalah yang sama antara membuat teh dan tadi apa? Membuat jus ya, instan dan membuat teh itu ada kesamaan pola. Yang contohnya juga kalau di sini matematika ya, belajar matematika ini menggunakan rumus menghitung luas persegi dan persegi panjang, yaitu ada kesamaannya ya antara menghitungnya panjang dan lebar ya. Jadi agar dapat mudah diingat-ingat ya, itu keduanya ya. Rumusnya sama, panjang dan lebar. Ya. Ini kesamaan pola. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu adalah proses menyederhanakan masalah dengan mengabaikan detail-detail yang tidak penting atau tidak relevan dan hanya berfokus pada informasi utama yang benar-benar diperlukan. Contohnya ya, kita menggunakan aplikasi peta di HP ya, Google Map ya, untuk menemukan jalan ya. Ini tidak perlu tahu warna setiap bangunan ataupun jumlah pohon di pinggir jalan. Ya, peta itu hanya menampilkan informasi penting seperti nama jalan, kemudian arah dan lokasi ya yang dituju itu mana ya. Ini abstraksi. Kemudian yang keempat ya, yang terakhir ya, ada algoritma ya. Ketujuh juga sudah ya. Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah tujuan. Jadi algoritma itu harus jelas, logis dan dapat diikuti. Contoh ya, kita biasanya main ya, malamnya ya belajar ya, setelah belajar kita tidur ya, itu komposisi ya. Kemudian pola, mengidentifikasi bulan setiap hari. Apa tugasnya contohnya kan? Kita setiap hari kan sarapan atau makan ya, atau tiap hari pasti tidur ya, itu kan sama ya, itu diulang-ulang setiap hari ya. Kemudian abstraksinya, ini mengabaikan detail kecil dan fokus pada kegiatan utama ya. Kalian sebagai pelajar tentunya tugas utamanya adalah belajar ya, kemudian bermain, kemudian istirahat ya. Kemudian yang algoritmanya ini berarti menyusun langkah-langkah kegiatan secara berurutan. Jadi algoritma itu harus berurutan, tidak berurutan ya, karena kalau kita pagi umpamanya dari bangun tidur mandi ya, setelah mandi sarapan ya, makan, setelah makan baru kita berangkat ke sekolah ya. Jangan bolak-balik, jadi enggak. Algoritma itu harus berurutan. Ya, contohnya cara memasak mie instan ya. Mie instan berarti kan rebus airnya dulu, baru mie-nya dibuka. Setelah dibuka, menunggu air mendidih, baru dimasukkan mie-nya ya. Setelah itu mie diaduk. Setelah matang disajikan ya. Dituangkan dulu ya, disajikan ya. Itu urutannya harus urutan ya, tidak boleh ngacak ya. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita semuanya mau liburan ya, merencanakan liburan itu dekomposisinya berarti kan memecah rencana liburan ini menjadi bagian ya. Berarti yang ada yang memilih destinasinya ya, lokasinya di mana ya. Kemudian setelah lokasi ditentukan baru memesan tiket ya. Kemudian kalau kita lama ya mencari penginapan ya. Kemudian membuat daftar
tempat wisatanya apa saja yang ada di sana ya. Urutannya ya. Kemudian pola itu kesamaan ya. Berarti menemukan pola harga tiket kalau pesawat berapa ya, menginap tidak ya. Penginapan ya pada hari-hari tertentu kan berbeda harganya dengan hari biasa dengan hari libur ya. Biasanya kalau hari libur ya akan mahal ya, kalau hari biasa ya standar ya. Itu polanya seperti itu sama. Kalau lebaran gimana itu kan harga pada naik itu pola sama. Kemudian abstraksinya ini mengabaikan informasi yang tidak relevan, misalnya jenis mobil taksi yang akan digunakan umpamanya ya, dan fokus pada hal-hal yang penting yaitu yang tempat lokasinya di mana. Algoritmanya yang pertama berarti kalau liburan membuat daftar langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Nah kalau kita mau studi itu berarti kan harus menabung dulu urutannya, setelah menabung baru kumpulnya uangnya sudah cukup ya baru kita berangkat atau di lokasi ya. Itu aja sampai situ ya, penerapan pola berpikir keputusan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kesimpulannya dari berpikir keputusan itu ada empat langkah ya. Yang pertama dekomposisi, yang kedua apa? Yang kedua dekomposisi, kemudian pengenalan pola ya, setelah pola baru abstraksi, dan yang terakhir ada urutannya itu algoritmanya yaitu. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian saya juga akan membagikan lembar kerja. Nanti digabung ya, ini bagi kelompok ini 1, 2, 3, 2 cukup, nanti disampaikan di depan ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya kelompok berarti nanti ditulis nama kelompoknya, namanya siapa saja, 1, 2, 3. Apa sebelum kalian mengerjakan kitab S breaking dulu ya? S breaking, silakan berdiri S breakingnya. Nanti kalau saya ngomong bebek, kalian ucap bebek. Kalau saya ucap ayam, kalian ngomongnya ya ayam ya. Kemudian kalau bebek, sudah selesai? Iya, kan enak. Iya.